Tommy Art 56, keren sekali. Nah. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan bagikan tutorial lagi nih untuk kalian yang ingin buat edit jedak jeruk video ya di aplikasi Alex Motion. Nah oke, sebelum masuk ke tutorialnya, untuk kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload nih. Nah oke, langsung saja di sini kita masuk ke aplikasi Alex Motion-nya. Di bagian sini kalian bisa klik icon plus di bawah, kemudian untuk rasio kalian bisa pilih yang 9:16, kemudian kalian bisa klik buat proyek. Nah di bagian sini kalian bisa klik icon plus, kemudian kalian bisa pilih audio. Nah kalian bisa pilih audio yang ingin kalian edit ya. Oke, di sini untuk audio DJ pantek-panteknya ini sudah gua sediakan link downloadnya di deskripsi. Oke, langsung saja kalian bisa klik icon plus yang ini. Nah oke, di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai detik bit. Nah dan cara penandaannya itu cukup mudah sekali. Kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Kemudian kalian bisa klik icon plus di samping ini agar ada tanda merah seperti ini ya. Nah oke, di bagian sini kalian bisa sesuaikan sampai akhir ya. Untuk detik bit kalian bisa cek sendiri di deskripsi. Oke, jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai yang terakhir nih, kalian bisa balik ke awal. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik icon plus, pilih gambar dan video. Kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit. Nah untuk foto yang pertama kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 03:15, lalu kalian klik icon panjangkan yang ini. Nah otomatis akan panjang seperti ini. Kemudian kalian bisa klik efek, kemudian tambahkan efek. Nah di bagian sini tambahkan efek masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan efek namanya ubin atau tiles. Klik pengaturan standar. Nah untuk di bagian ubin kalian bisa aktifkan untuk mirrornya dulu. Nah oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini klik kembali, klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian move transform, tambahkan efek namanya ombang-ambing atau oscillate. Nah di bagian tambahkan efek. Masuk ke bagian yang warna dan cahaya, tambahkan efek namanya paparan gamma. Nah di bagian paparan atau gamma untuk exposure-nya di bagian sini tambahkan kunci keyframe ya. Kemudian kalian bisa tekan tanda taruh di bagian yang detik mana ya, bentar. Oke, di bagian sini kalian bisa masuk ke detik yang ini ya, tandanya kalian bisa taruh di bagian sini. Kemudian di bagian sini di awal ya, di awal sini kemudian kalian tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 1,0. Nah 1,0 seperti ini. Kemudian di bagian sini ya, masuk ke bagian yang detik 02:18. Nah pokoknya kalian bisa kira-kirakan aja ya, agak akhir gitu ya, jangan akhir-akhir. Nah seperti ini, 16 saja nggak apa-apa. Tambahkan kunci keyframe, kemudian di bagian akhir kan tambahkan kunci keyframe juga, kayak ubah menjadi 1. Nah kemudian di bagian sini jangan lupa kalian bisa kasih kurva ya. Nah di bagian sini kurvanya itu pilih yang nomor 3, atur kurvanya biar seperti ini. Kemudian kalian bisa klik icon panah ke samping, kurva nomor 2 biarkan seperti ini. Agak ke bawah gitu ya.
biarkan saja ya, seperti ini. Kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek, kemudian tambahkan efek. Nah, kalian bisa masuk ke pencarian aja, kalian bisa tambahkan efek yang namanya guncang otomatis ya. Nah, salah tadi, maaf. Nah, kalian bisa tambahkan efek yang ini, guncang otomatis. Nah, di bagian guncang otomatis ini untuk di bagian magnitude ya. Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe di detik 2027 ya, yang ini. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 0. Nah, oke, seperti ini. Tambahkan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 150. Nah, 150, tekan tanda taruh bagian kanan. Kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian kecepatan, kalian bisa ubah menjadi 4,00 ya. Nah, 4,00 seperti ini. Untuk di bagian evolution kalian bisa biarkan. Masuk ke bagian sheet, kalian bisa ubah menjadi 0,8. Nah, oke, seperti ini. Kemudian untuk di scroll ke bawah, kemudian kalian bisa klik kembali ya, biarkan. Nah, di bagian sini untuk foto awalnya sudah selesai ya, seperti ini. Nah, nanti bakal seperti ini. Kalian bisa masuk ke bit selanjutnya, klik tambahkan, kemudian tambahkan foto yang ingin kalian edit. Nah, kalian bisa tambahkan saja yang foto yang terserah kalian ingin edit. Nah, untuk foto yang ini kalian bisa panjangkan sampai ke detik 0507. Nah, yang ini sisanya kalian bisa pangkas. Nah, kemudian di bagian sini kita beri efek zoom dulu. Klik move dan transform, pilih nomor 3. Di bagian sini tambahkan kunci di setiap bitnya dulu. Nah, untuk di bagian tanda yang sini kalian bisa agak zoom gitu, sekitar 900-an. Untuk di bit selanjutnya lebih zoom lagi. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian tuh di bagian sini kalian bisa jangan lupa kasih kurva nomor 3, atur kurvanya ke atas semua seperti ini. Nah, seperti ini ya, nanti ada efek zoomnya. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa potong untuk fotonya ya. Kalian bisa potong saja. Nah, potong jadi bagian kecil seperti ini. Nah, di bagian sini tambahkan foto, pilih yang foto ingin kalian edit. Nah, yang ini kemudian kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang sini ya, yang 624 ya. Di bagian sini gua kasih contoh 3 aja. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa kasih efek zoom lagi ya. Nah, klik efek, klik move dan transform, pilih nomor 3, tambahkan kunci di setiap detik bitnya dulu. Nah, kemudian untuk detik bit yang sini kalian bisa agak zoom gitu. Kemudian di bit sini kalian lebih zoom lagi. Nah, di bit sini kalian bisa lebih zoom lagi. Nah, di bagian sini jangan lupa kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas semua. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, klik yang bagian yang rotasi yang nomor 2 ya. Nah, kemudian di bagian rotasi kalian tambahkan kunci keyframe dulu untuk di setiap bitnya. Nah, untuk di detik bit yang sini nih, nah di bagian sini kalian bisa agak miringkan gitu ya. Yang bisa miringkan sekitar negatif 9. Di bit selanjutnya kalian bisa ubah menjadi 9. Nah, kemudian di bit selanjutnya kalian bisa ubah menjadi negatif 9 lagi. Nah, di bit selanjutnya kalian bisa nolkan ya. Kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa langsung untuk potong-potong fotonya saja ya. Nah, kayak seperti ini kalian bisa potong saja. Nah, di bagian sini gua kasih contoh satu kali lagi ya untuk fotonya. Nah, di foto yang ketiga ini kalian bisa tambahkan. Nah, di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 0820 yang ini ya. Nah, kalian bisa hapus. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa langsung untuk potong fotonya saja. Kita buat normal saja ya. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa lanjutkan untuk menambahkan fotonya. Jika kalian sudah selesai untuk menambahkan fotonya sampai yang terakhir dan kalian bisa sesuaikan dengan beat musiknya dan beri efek zoom ya, kalian bisa kembali ke bagian awal ya, pergantian foto. Bentar gue cari. Nah, yang ini kemudian kalian bisa klik fotonya, kemudian klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan efek namanya ubin atau tiles. Nah, di bagian ubin ini kalian bisa cukup aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek namanya obang-abing atau silet. Nah, di bagian obang-abing untuk sudutnya untuk sudutnya kalian bisa biarkan ya. Masuk ke bagian frekuensi, kalian bisa ubah menjadi 3,0. Nah, oke, 3,0 ya, seperti ini.
Kemudian untuk di bagian magnitude tambahkan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Tekan tanda bagian kanan, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 500. Nah, oke, 500 seperti ini. Tekan tanda bagian kiri, kemudian kalian bisa ke tengahnya. Tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya seperti ini. Nah, atur saja kurvanya seperti ini ya. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak. Nah, klik pengaturan standar. Nah, untuk di buram geraknya, untuk di bagian yang sudut kalian bisa nonaktif dan bagian skala kalian bisa nonaktifkan. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik efek lagi, tambahkan efek. Tambahkan efek ya lagi yang namanya obang-ambing ya atau oscillate. Nah, di bagian obang-ambing yang bawah ini. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian klik kembali lagi, kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian distorsi atau warp, tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang ya. Nah, yang ini. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian lengkungan gelombang untuk tahapnya, kalian bisa tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian kanan. Dengan kunci keyframe kalian bisa ubah menjadi 1,0. Oke, 1,0 ya seperti ini. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, kemudian kalian bisa tambahkan kurva pilih nomor 3 ya, atau kurvanya agak ke atas seperti ini. Dan bagian sini klik kembali, kemudian masuk ke bagian yang sudut, kalian bisa ubah menjadi min 38,0. Nah, min 38,0 ya seperti ini. Nah, kemudian untuk di bagian jarak nih, untuk di bagian jarak kalian bisa ubah menjadi 9,5. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude, kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 4,5. Nah, tekan tanda taruh di bagian kiri, kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian kanan, kemudian klik kurva, pilih nomor 3 atau kurvanya agak ke atas seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek lagi ya, tambahkan efek. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa tambahkan efek yang lengkungan gelombang satu lagi. Kalian bisa tambahkan ya yang lengkungan gelombang. Nah, klik yang lengkungan gelombang di bawah, kemudian kalian bisa untuk tahapnya tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa tekan tandanya taruh di bagian kanan, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi 1. Oke, 1,0 ya, bentar. Nah, seperti ini. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, kemudian kasih kurva pilih nomor 3 atau kurvanya agak ke atas seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian sudut, kalian bisa ubah menjadi 36,5. Nah, kayak seperti ini. Untuk di bagian jarak kalian bisa ubah menjadi 8,8 ya. Nah, 8,8 seperti ini. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 4,5. Tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian kanan. Klik kurva pilih nomor 3 atau kurvanya agak ke atas seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa klik titik 3 di kiri bawah, kemudian salin efek. Nah, oke, untuk efeknya ini kalian bisa tempel saja di pergantian foto ya, di setiap pergantian foto. Oke, di sini untuk menempelkan efeknya gua skip dulu. Nah, oke, jika di sini kalian sudah selesai untuk tempel efeknya di setiap pergantian foto, nah nanti hasilnya seperti ini ya, seperti ada efek turbulennya gitu. Nah, di bagian sini kita kasih efek jerak jeruknya ya di foto berikutnya. Kita buat jerak jeruknya itu. Nah, kemudian di bagian sini, ya, di sebelahnya pergantian foto, klik fotonya, klik efek, tambahkan efek. Masuk ke distorsi atau warp, tambahkan efek yang namanya ubin atau tiles.
Nah, maaf tadi nge-lag. Di bagian sini tambahkan ubin, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ubin kalian bisa aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Masuk ke bagian move dan transform, tambahkan efek yang namanya ombang-ambing atau xilet ya. Nah, yang ini. Kemudian klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ombang-ambing, kalian untuk sudutnya tambahkan kunci keyframe. Nah, untuk di tanda awal kalian bisa ubah menjadi 90. Oke, 90 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kiri. Kalian bisa ke bagian sini tambahkan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi min 90. Nah, oke, min 90 ya. Nah, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kanan, kemudian bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 0,50. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian yang magnitude tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 90 ya. Bentar. Kalian bisa ubah menjadi 90 ya, benar tadi. Oke, 90. Nah, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kiri, kemudian tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian kanan. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian move dan transform. Nah, maaf tadi nge-lag ya. Di bagian sini kalian tambahkan efek yang namanya ayun atau swing, klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian ayun untuk frekuensinya kalian bisa ubah menjadi 0,80. Nah, seperti ini. Untuk di bagian sudut 1 kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa buat menjadi min 5,0. Nah, seperti ini. Tekan tanda terbagian kiri, tekan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 0. Nah, tekan tandanya taruh di bagian kanan, kemudian di sudut 2 tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 5. Oke, 5,0. Tekan tanda taruh bagian kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kanan, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek, tambahkan efek. Masuk ke bagian yang blur ya, tambahkan efek yang namanya buram gerak. Nah, tambahkan efek yang namanya buram gerak ini, klik pengaturan standar. Nah, untuk di buram geraknya, untuk tone-nya kalian bisa turunkan menjadi 50. Nah, oke, seperti ini. Klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini kalian bisa klik ya warna dan cahaya, tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Nah, yang ini ya. Kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Untuk di bagian paparan gamma, untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian kanan. Tekan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 1,0. Nah, tekan tanda jatuh bagian kiri, kemudian kalian bisa jangan kasih kurva ya. Nah, klik kembali, klik efek, kalian bisa klik titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, oke, di bagian sini kalian bisa tempel efeknya di setiap foto-foto yang belum ada efeknya ya. Kalian bisa tempel saja. Nah, tempel seperti ini. Kalian bisa tempel semuanya, kecuali kalian jangan tempel di bagian detik yang foto yang panjang ya. Mana gue cari dulu. Nah, kecuali jangan kalian tempel di bagian foto yang ini ya. Nah, ini kalian jangan tempel. Oke, kalian bisa tempel saja di bagian akhir, kecuali jangan yang ini. Nah, oke, jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke potongan yang terakhir, kalian bisa kembali ke awal. Nah, ke awal ya. Kemudian kalian bisa salin efek yang bagian foto yang panjang ini. Klik titik 3 di bawah, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, untuk efeknya ini kalian bisa tempel di bagian foto yang belum tadi kita kasih efek ya. Nah, di bagian foto yang panjang ini. Nah, kalian bisa klik fotonya, klik efek, kemudian tempel efek. Nah, kalian bisa hapus yang namanya gunting otomatis, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang ubin. Nah, di bagian ubin kalian bisa aktifkan offset secara vertikal ya, yang ini. Kemudian masuk ke bagian offset, tambahkan kunci keyframe. Tekan tanda taruh di bagian kiri. Kemudian tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa tekan tanda taruh di bagian kanan. Kalian bisa ke tengah-tengahnya seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Kemudian kalian bisa tambahkan kunci. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 5 ribuan. Nah, oke, sekitar 5 ribuan seperti ini. Kemudian di bagian sini jangan lupa kalian bisa tekan tanda, kalian bisa ke tengah-tengahnya ya. Nah, sekitar 50%. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kalian masuk ke bagian yang potong. Nah, untuk potongnya kalian bisa ubah menjadi 900. 0,900 ya, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian masuk ke bagian yang
yang ini ya, border dan bayangan. Untuk stroke-nya kalian bisa aktifkan, kemudian kalian bisa warna, bisa pilih yang putih. Kemudian di sini klik kembali. Kemudian untuk ketebalan kalian bisa ubah menjadi sekitar sekitar 16,5 ya. Oke, 16,5 seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, klik move dan transform, pilih yang nomor 3. Tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di kiri, kemudian tekan kunci keyframe, tekan tanda taruh di kanan. Kemudian kalian bisa ke tengah-tengahnya, tekan tanda, kalian bisa kecilkan. Nah, kalian bisa kecilkan saja seperti ini. Nah, agak kecil seperti ini ya, sekitar 400-an. Nah, kemudian di bagian sini jangan lupa kalian bisa pilih kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas. Klik ikon panah ke samping, kurva nomor 2, klik kurva nomor yang ke bawah. Nah, seperti ini, klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Nah, oke, di sini untuk editingnya sudah selesai ya, seperti ini. Nah, di sini langsung saja kalian bisa klik ikon di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial ini. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kalian like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.